Hai, apa kabar semuanya? Saat ini kami akan menampilkan tugas kelompok kami, yaitu tentang implementasi kesiapsiagaan bela negara dengan Widya Iswara Bapak Ahmad Fauzi Batubara, SAP MPA. Namun, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Kami adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 10, Kelompok 4 yang dibagi menjadi subkelompok 2. Sebagai ketua kelompok, Novel Sinaga AMD Cap, anggota Nora Nita Marpaung AMD AK, Novi Wulandari AMD Cap, Novika Baltia Yetri AMD Remit, dan Novindria Uli Turnip AMKG. Sebagai penyelenggara, BPSDM Provinsi Sumatera Utara yang bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara Medan. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang baik secara fisik, mental, maupun sosial dalam menghadapi situasi kerja yang beragam yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas dan sadar, disertai dengan kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Adapun implementasi kesiapsiagaan bela negara, yang pertama adalah kesiapsiagaan jasmani. Kesiapsiagaan jasmani merupakan bagian dari awal kemampuan bela negara. Kesiapsiagaan jasmani adalah kegiatan atau kesanggupan seseorang untuk melaksanakan tugas atau kegiatan fisik secara lebih efisien dan lebih baik. Kesiapsiagaan jasmani bermanfaat untuk membentuk postur tubuh yang baik, memiliki ketahanan untuk melakukan pekerjaan berat, dan memiliki ketangkasan yang tinggi. Berikut beberapa implementasi bentuk kesiapsiagaan jasmani. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan selama 12 menit per 5 kali putaran per 2000 meter. Dan jangan lupa lakukan pemanasan agar otot-otot tubuh kita tidak kaget saat melakukan aktivitas. Yang kedua, melakukan sit up sebanyak 30 kali. Yang ketiga, melakukan push up sebanyak 30 kali. Yang keempat, melakukan shuttle run atau lari membentuk angka 8 yang diberi 2 tanda-tanda atau tiang dan dilakukan tidak lebih dari 20 detik. Yang kelima, melakukan copper test atau lari yang mengelilingi lintasan sebanyak 2,4 km dan tidak lebih dari 9 menit. Demikianlah implementasi kesiapsiagaan jasmani untuk meningkatkan kesehatan jasmani. Yang kedua, kesiapsiagaan mental. Kesiapsiagaan mental adalah kesiapsiagaan seseorang dengan memahami kondisi mental, perkembangan mental, dan proses menyesuaikan diri terhadap berbagai tuntutan sesuai dengan perkembangan mental atau jiwa, baik tuntutan dalam diri sendiri maupun luar dirinya sendiri. Kesehatan mental berkaitan dengan kemampuan berpikir, di mana membutuhkan proses berpikir yang sehat. Sebagai implementasi kesiapsiagaan mental yaitu membicarakan masalah Anda kepada yang Anda percayai, misalnya keluarga.
Menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi dan yang seimbang. Melakukan aktivitas fisik secara teratur. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Melakukan tidur yang cukup. Dan melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat atau hobi. Yang terakhir, selalu berpikir positif dan meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Itulah beberapa implementasi kesiapsiagaan mental untuk menyehatkan mental kita. Yang ketiga, kesiapsiagaan menjunjung kearifan lokal. Kearifan lokal yaitu hasil pemikiran dan perbuatan yang diperoleh dari budaya leluhur yang diyakini oleh masyarakat setempat sebagai nilai-nilai luhur yang arif. Kearifan lokal dapat berupa ucapan, cara, langkah kerja, alat, bahan, dan perlengkapan yang dibuat manusia setempat untuk menjalani hidup. Beberapa implementasi tentang kearifan lokal yaitu: yang pertama, melestarikan budaya daerah. Misalnya, menggunakan pakaian daerah tradisional sebagai wujud melestarikan budaya nasional. Yang kedua, melestarikan makanan tradisional, makanan yang diolah dari bahan pangan hasil produksi setempat dan merupakan produk yang cita rasa, bentuk, serta cara makannya menjadi ciri atau kelompok masyarakat dan dapat diwariskan secara turun-temurun, dan makanan tradisional dapat populer hingga ke tingkat internasional. Contoh makanan tradisional berupa kerak telur, rendang, gudeg atau rawon, ikan mas arsik, empek-empek, sate, dan masih banyak lagi makanan tradisional yang dapat kita lestarikan sebagai kearifan lokal. Yang ketiga, mempergunakan tanaman tradisional untuk mengobati berbagai penyakit yang merupakan warisan dari nenek moyang sebagai kebiasaan setempat atau daerah masing-masing. Misalnya, jamu yang terbuat dari kunyit, beras, kencur, asam jawa yang digunakan untuk meningkatkan stamina ataupun imunitas tubuh. Kedua, tanaman kumis kucing dapat membantu mengatasi rematik, asam urat. Yang keempat, daun sirih digunakan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sebagai antioksidan. Dan masih banyak lagi tanaman tradisional yang dapat kita lestarikan sebagai warisan nenek moyang kita untuk meningkatkan kesehatan. Yang keempat, kesiapsiagaan etika atau etiket dan keprotokolan. Etika adalah tata cara aturan dalam berhubungan dengan sesama manusia dengan cara yang baik, patut, dan pantas, sehingga dapat diterima dengan baik. Ada beberapa etika yang kita implementasikan. Yang pertama, etika berpakaian. Sebagai aparatur sipil negara, tata cara berpakaian sudah diatur dalam undang-undang. Misalnya, pada setiap hari Senin, menggunakan pakaian lengkap PDH dengan menggunakan badge nama di sebelah kanan dan lambang PIN Korpri di sebelah kiri, dan menggunakan sepatu kancus hitam. Yang kedua, etika berdiri. Cara berdiri, badan tegak lurus, kaki dibuka sedikit, dan posisi postur tubuh tetap tegak lurus dan wajah menghadap ke depan. Yang ketiga, etika berjalan. Badan tegak lurus, pandangan ke depan,
tangan tetap lurus berada di sebelah kaki kanan dan kaki kiri. Yang keempat, etika duduk. Etika duduk, badan tegak lurus, tidak miring ke kanan atau ke kiri, dan tidak bersandaran ke kursi. Kaki dirapatkan serta kedua tangan berada di atas kaki. Keprotokolan. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata upacara, tata tempat, dan tata penghormatan. Tata upacara, aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan, misalnya upacara pengibaran bendera merah putih. Yang kedua, tata tempat didasarkan atas kedudukannya dalam ketatanegaraan atau sosial masyarakat. Ketiga, tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintah, dan tokoh masyarakat dalam acara kenegaraan atau acara resmi. Demikianlah video singkat kami tentang implementasi kesiapsiagaan bela negara. Semoga bermanfaat. Terima kasih.